dia mau werewolf, dia mau laki-laki, dia tidak merugikan gue, tidak merugikan semua kalian rakyat jelita, raja bangsawan aja tidak merasa dirugikan, apalagi kalian, ya kan? Tidak mengurangi beras kalian. Hola netizen yang tercinta. Duo sahabat Marissa Icha dan Fitri Salutero mengklarifikasi tudingan backing kepulangan Isai Zega dari Tanah Suci agar terhindar dari sorotan publik yang mengecam transgender itu umroh berpakaian perempuan. Munculnya tudingan tersebut pertama kali diunggah oleh salah satu akun di media sosial, di mana akun itu mengunggah foto Isai Zega seakan ada di bandara dan menyebut Marissa Icha dan Fitri Salutero sebagai pihak yang membackingi Isai Zega. Namun Marissa Icha jelas membantah. Dia merasa tuduhan itu tidak mendasar, apalagi setelah didapati Isai Zega masih berada di Tanah Suci belum pulang seperti yang diunggah akun tersebut. Dia merasa bukan orang hebat yang bisa membackingi orang lain. Marissa Icha mengatakan dirinya tidak mengerti dituduh terlibat dalam huru-hara Isai Zega. Dia mengatakan kasihan dengan akun itu yang selalu mengunggah dirinya sebagai bahan gibahan. Sementara itu, Fitri Salutero lewat postingan Instagram story-nya menegaskan tidak membackingi siapapun. Seperti diketahui, Isai Zega telah dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama karena umroh layaknya perempuan. Travel yang memberangkatkannya yaitu SS Travel milik Sheila Saukia juga terancam ikut diproses. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sahrul, apa nggak mikir lah kau ya? Nanti kalau ajal menjemputku, cemana lah pisang aku itu? Kemana lah aku cari pisang aku itu? Cemana lah aku nyambungin pisang aku itu? Nggak mikir kau ke situ kan? Yakin aku kau pasti nggak mikir ke situ. Karena kau udah ngebet kali kau jadi kue donat. Ya punya kue donat ngebet kali kau. Kau kira nanti di akhirat ada tempat khusus transgender? Nggak ada. Yang ada neraka sama surga. Bangganya kau bilang bolak-balik umroh. Sebegitu kekehnya kau meyakinkan dunia bahwa kau itu adalah kue donat, sudah menjadi perempuan. Bagus kau cari pisang kau, mana tahu nanti ajal kau udah sampai kan. Bisa kau sambung pakai lem pipa. Mau tahu nggak sekarang ini di seluruh media sosial sedang viral tentang transgender atau waria datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah pakai pakaian perempuan. Kalau menurut saya sih bukan masalah tentang umrohnya. Yang jadi masalah adalah walaupun sudah dioperasi kelamin, tapi kalau misalkan datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah pakai pakaian perempuan, itu sudah menyalahi aturan ya. Dan banyak orang yang berkomentar bahwa ini penistaan agama. Kalau menurut saya sih benar. Walaupun sudah dioperasi kelamin, terus bentuknya sudah tidak mirip laki-laki lagi, tetap dilahirkan ke dunia ini sebagai laki-laki. Nah, kita mau bersimpuh di hadapan Allah di dua tanah suci, tetap kalau menurut saya harus pakai pakaian laki-laki ya. Nah ini kalau ketahuan pihak otoritas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pasti ditangkap, nggak boleh. Nah yang herannya apa coba? Pihak travelnya. Kayaknya nggak mungkin deh pihak travel sampai nggak tahu bahwa ini tuh transgender dan seperti dibiarkan gitu loh. Nggak ngerti saya juga ya. Ini luar biasa. Jadi kalau tanggapan dari saya tetap nggak boleh. Walaupun sudah dioperasi kelamin, tetap dilahirkan ke muka bumi ini sebagai laki-laki. Ya kita kalau mau bersimpuh di hadapan Allah di dua tanah suci tetap harus pakai pakaian laki-laki karena dilahirkan sebagai laki-laki. Doa saya di Tanah Suci Mekah buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya robbal alamin. Baru aja kemarin rame public figure laki-laki ikut kajian pakai cadar. Sekarang lebih parah lagi, transgender melakukan umroh dengan sadar dan dia memakai cadar, dan katanya di Arab Saudi sudah ramai. Warga Indonesia memang hebat, merdeka Allahu Akbar. Jadi lagi rame banget public figure berinisial IZ yang biasa kita kenal dengan Mami Online. Dia menghebohkan satu Indonesia akhir-akhir ini gitu kan, sampai dibahas sama anggota DPR guys.
Yang bikin netizen Indonesia geram ini, ternyata mami online ini melakukan ibadah umroh dengan menggunakan pakaian wanita dengan serta cadarnya. Itu bukan yang pertama kali guys. Ternyata dia itu melakukannya ini sudah ketiga kali. Yang kita tahu itu kan kayak kasus-kasus penistaan agama Indonesia yang lebih receh dari itu tuh udah banyak yang ketangkep. Tapi kok ini bisa-bisanya dia sudah melakukan ketiga kali dan belum ketangkep. Dan ternyata sekarang lagi sialnya, lihat ya, kayak udah dibahas sama anggota DPR ya kan, sama artis-artis, sampai ada template-nya seperti ini di Instagram guys. Ayo, kalian udah pasang Google Insta Story-nya. Menurut informasi yang beredar, keadaan di Saudi sekarang sudah ramai memperbincangkan si mami online ini dan kelakuannya. Katanya dia sedang ditunggu di Bandara Madinah untuk dilaporkan guys. Aduh, lagi-lagi ya nih oknum-oknum kayak gini nih yang memperjelek, memperburuk citra transgender di Indonesia guys. Padahal yang lain pada adem-adem aja gitu kan. Sangat disayangkan ketika dia ditegur, bukannya dia minta maaf atau membuat klarifikasi seperti waktu kasusnya Wandahara, dia malah membalas chatnya seperti ini, seakan-akan dia itu kebal hukum dan banyak backingannya. Istighfar mami, kata gua. Kalau udah rame kayak gini gimana? Kata gue sih udah nggak bisa melewati omongan-omongan netizen Indonesia ya, the power of netizen Indonesia. 90% dapet lah menurut gue ya. Kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kaum transgender lainnya di luaran sana, terutama di Indonesia. Karena gue pribadi tidak ngejudge itu pilihan hidup kalian, itu hidup kalian. Cuma gue mau mengingatkan bahwa jangan terlalu berlebihan guys. Apalagi ini berbau dengan agama. Kita tahu negara kita itu negara agama dan negara hukum. Kalian harus tetap ingat dengan kodrat kalian, yaitu laki-laki. Bye-bye. Mami online akan dipenjara? Belum tentu, jangan sotoy kalian raya-raya jelita. Raja Bangsawan mah tahu ya, yang udah berurusan hukum 15 kali walaupun kalian viral-viralkan ya. Nah, gue nggak mau ikut campur kasus huru-hara mami online dengan para musuh-musuhnya. Oke, itu di luar. Jadi kalau musuh-musuhnya mami online, kalau kita tuh kita tuh teman lama, jadi manggilnya Kak Diva ya. Mami online tuh Kak Diva. Jadi kalau orang-orang lama temenan sebelum mami online jadi selebgram famous se-Indonesia, ya kan Raya Jelita kenal dia semua kan. Nah, manggilnya Kak Diva. Oke, jadi gini, kalau Kak Diva berantem sama musuh-musuhnya, udah gue gak ikut campur. Pasti musuhnya akan mencari kesalahan dan akan mau menjatuhkan si Kak Diva. Oke, nah ini yang gue bahas bukan kasus Kak Diva dengan musuh-musuhnya, tapi ini kasus dengan raya-raya jelita yang nggak tahu, kalian pun melurut ya kan. Mending urusin kerjaan kalian ya kan, cari makan, upgrade yourself ya, cari kerja supaya lu itu hidupnya nggak melangsa, anak cucu lu ada lagi nanti laki-laki nganggur bentukannya kayak pembentong ngurusin si Kak Diva. Ngapain lu urusin dia? Nggak ada urusan sama lu, cari duit sono ya. Kalau dia mah hidupnya udah bakal enak kan. Gue tahu sumber dana aliran ke kita teman-temannya mah tahu dia 80 juta per bulan tuh pasti dapat dari mana. Gak usah gue jelasin, tahu kita ya. Nah, jadi kalau Kak Diva ini kan dia nggak merugikan orang. Oh enggak dong, dia nggak merugikan. Dia mau perempuan asli, dia mau war, dia mau laki-laki, dia tidak merugikan gue, tidak merugikan semua kalian raya-raya jelita. Raja Bangsawan aja tidak merasa dirugikan, apalagi kalian, ya kan? Tidak ngurangi beras kalian, ya. Dan kalian raya-raya jelita, si Kak Diva itu mau ini ono kucrut, mau pakai jilbab, tidak ngurusin kalian. Yang ada dia makin terkenal, dia makin viral, makin dapat duit, dan kalian tetap melurut ya, raya-raya jelita ya. Kalau dia berantem sama kalau musuh-musuhnya itu wajar jelek-jelekin dia, menghujat, mencari, mau menjebloskan ke penjara. Ini yang gak ada urusan nih raya jelita. Ya Allah, apa sih urusan kalian itu? Udah gak nonton TV ya? Nontonnya para seleb TikTok, selebgram ya, saking gak ada kerjaannya. Udah urusin aja hidup kalian ya. Lagi pula gak akan bisa ya. Gue udah pernah lihat itu MEK-nya Kak Diva, perempuan, gak ada perkututnya, gak ada. Nah, mau diusut pun susah. Masalah surat izin, lu kalau mengusut Kak Diva ya lu harus
usut itu ke atas-atas yang memberikan ketok palu bahwa dia sudah disahkan sebagai perempuan, ya. Mending kalian urus itu yang pamer-pamer kapal, pamer rumah, tapi hasil duit dari money laundry, merampok duit rakyat kismin seperti kalian. Nah, udah abis ini berkumpul aja. CFS, Sarul, CSS, FA, Pudel, Zinzi. Udah kalian berkumpul jadi satu, cocok ya. Yang satunya main 2 kaki. Kurang satu lagi Agus, ya masukin juga. Yang satunya gila-gila uang karena donasi. Yang Zinzi ini sok-sok hantam orang tapi dinonaktifkan komentarnya. Si FA ini pengeceres, numpang ya, exposure. Udah berkumpul kalian jadi satu. Udah sana ya. Ternyata kurang satu lagi. Ya tetap kurang satu. Kau tahu siapa? Kodok Zuma. CR.